Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kematian itu dengan keyakinan. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, yang terjadi pada setiap hamba, sehingga Allah namakan dengan kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Tidak ada tempat berlari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian selalu lari daripadanya, maka suatu hari pasti akan mendatangimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi. Kemudian Allah akan mengabarkan kepadamu semua yang kamu lakukan sepanjang hidupmu. Dan Allah dialah yang maha mampu membalas semua perbuatanmu. Maka jemaah sekalian, tidak ada tempat lari dari kematian. Apabila telah datang ajal seseorang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menunda ajal yang telah Allah tetapkan, sebagaimana tidak pula ada yang bisa mempercepat ajal yang sudah Allah tetapkan. Kematian itu pasti akan datang. Hanya saja jemaah sekalian, yang menjadi masalahnya, bagaimana kondisi kita saat kematian mendatangi kita. Karena akhir kehidupan kita itulah yang menentukan. Kalau akhir kehidupan kita baik, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah, yaitu akhir hayat dalam keadaan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebaliknya, kalau akhir kehidupan seseorang dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, atau dia belum sempat bertobat dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka ini jemaah sekalian yang menentukan nasib kita setelah mati. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya jemaah sekalian, bagaimana amalan kita sepanjang hidup itu ditentukan oleh akhir hayat kita. Apabila akhir hayat kita baik, itulah yang disebut dengan husnul khatimah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Namun
kita berlindung kepada Allah apabila akhir hayat kehidupan seseorang dalam keburukan, su'ul khatimah, maka begitulah keadaannya setelah mati. Dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya tidak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Akan tetapi jamaah sekalian, kematian itu sangatlah cepat. Hidup kita ini sangat singkat. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, kecerdasan hidup yang hakiki. Ingat mati. Makin banyak kita ingat mati, maka kita makin cerdas. Tapi bukan sekedar ingat mati, namun melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan kita setelah mati. Karena jemaah sekalian, bukanlah kematian itu yang menjadi persoalan utama kita, tapi bagaimana kehidupan kita setelah mati. Karena kehidupan setelah mati itu adalah saat kita memanen semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Maka orang yang cerdas, dia bukan hanya memikirkan masa depannya untuk 20-30 tahun yang akan datang, tapi dia pikirkan bagaimana masa depannya di alam kubur, bagaimana masa depannya di hari kebangkitan, dan masa depannya di kehidupan yang kekal abadi, apakah di surga atau neraka. Di sini, di dunia ini, kita rencanakan apakah kita hendak ke surga atau ke neraka. Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, dia berusaha melakukan yang terbaik untuk kebahagiaannya dalam hidup setelah mati. Dan kita semuanya tidak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Kita tidak tahu, bisa jadi saat ini kain kafan kita sedang dijahit, atau bahkan sudah selesai dijahit, tinggal menunggu pengumuman kematian kita, lalu kain kafan itu akan digunakan untuk membungkus jasad kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan, semoga kita diberikan husnul khatimah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di antara doa yang paling sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita 4 kaidah untuk meraih keselamatan. Yang pertama, selalu ingat mati. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Jadi, beliau bukan hanya menyuruh kita ingat mati, tapi beliau menyuruh kita perbanyak ingat mati. Dan beliau juga mengingatkan kita, kematian itu akan memutuskan segala kenikmatan dunia. Tidak ada mobil mewah yang akan kita bawa ke alam kubur, tidak ada rumah mewah, tidak ada harta yang berlimpah, tidak pula ada teman setia, tidak pula ada istri tercinta, anak tersayang yang mau menemani kita di alam kubur. Andai mereka mau menemani pun, semua itu tidak akan berarti bagi kita.
Yang berarti bagi kita hanyalah amal-amal kebaikan kita. Kematian akan memutuskan seluruh kenikmatan dunia yang kita miliki. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan kalian. Inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita, agar kita mendapatkan pembalasan yang terbaik di hari kiamat. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini sehingga kita lupakan pembalasan di akhirat. Oleh karena itu kita selalu membaca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya kita harus takut, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah raja di hari pembalasan yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sukses yang sebenarnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Inilah jemaah sekalian yang harus kita pahami dalam hidup ini. Kesuksesan yang sebenarnya adalah apabila kaki kita sudah berhasil melangkah ke dalam surga. Jangan pernah kita tertipu, jangan pernah kita banggakan semua kesuksesan kita di dunia ini itu tidak berarti apa-apa, bahkan itu bisa jadi menjerumuskan kita ke neraka. Kesuksesan yang hakiki adalah apabila kita kelak sudah masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hakikat kehidupan dunia ini. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jemaah sekalian, jangan sampai demi mengejar dunia, demi kesenangan sesaat di dunia ini, lalu kita tertipu sehingga kita lupakan kebahagiaan kita di akhirat. Demi kesenangan sementara, lalu kita rela menderita di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka ingatlah, dunia ini menipu, jangan sampai kita tertipu. Hendaklah kita selalu ingat mati dan ingat kehidupan setelah mati. Ada pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita dilakukan di muka bumi ini. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun selama kita masih manusia biasa, tentu kita tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi Allah yang maha penyayang memberikan kepada kita solusi. Apabila kita terjerumus dosa, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Selalulah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, dan jangan menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu kapan kematian mendatangi kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghadapi kehidupan setelah mati, bekal apakah yang kita perlukan agar kita selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya? Maka ketahuilah jemaah sekalian, bekal yang terbaik, yang paling utama, bahkan bekal ini apabila kita tidak membawanya, maka kita enggak mungkin selamat meskipun kita membawa bekal-bekal yang lain, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Inilah bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita membawa semua bekal, tanpa membawa bekal ini kita enggak akan selamat. Inilah jaminan keselamatan kita. Apabila kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid dan tidak melakukan perbuatan dosa syirik. Apa itu tauhid jemaah sekalian? Tauhid itulah yang terkandung dalam zikir yang paling afdal yang selalu kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah.
Kalimat ini juga disebut kalimat tauhid. Kalau kita benar-benar mengamalkannya, maka berarti kita memiliki tauhid. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Bukan sekedar kita ucapkan. Meskipun kita ucapkan ribuan kali, kalau kita tidak amalkan kandungannya, itu tidak berarti. Apa dua rukun yang terkandung di dalamnya? Yang pertama an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha, artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang terkandung di dalam la ilaha. Rukun yang kedua disebut al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah, maknanya adalah kita yakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka semua ibadah kita hanya kita persembahkan untuknya. Tidak ada satupun yang kita berikan kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian, makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, tafsir la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Hanya Dialah yang berhak disembah. Dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan mengapa demikian. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil, semua selain Dia adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya serta membutuhkannya. Hanya Dialah yang maha tinggi lagi maha besar, maha kuat lagi maha perkasa, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka kalau begitu jemaah sekalian, orang yang berakal hanya menyembah kepada Allah yang satu saja dan meyakini memang hanya Dia yang berhak disembah, tidak ada satupun yang boleh disembah selainnya. Dan menyembah kepada selainnya atau mengakui penyembahan kepada selainnya atau membenarkannya, itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menuhankan selain Allah, tidak pula membenarkan penuhanan kepada selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah atau menyembah kepada selainnya atau menuhankan selainnya atau sekedar membenarkan penuhanan kepada selainnya, maka dia pasti masuk neraka. Maka inilah jemaah sekalian, bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa keyakinan tauhid yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tentu maksud beliau bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Yang kedua jemaah sekalian, termasuk bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati adalah menjaga solat 5 waktu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Idza salahat
salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan seorang hamba yang akan dihisab pertama sekali di hari kiamat adalah solatnya. Apabila baik solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Namun apabila buruk solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena di kehidupan dunia ini, kalau solat kita baik, niscaya ibadah solat kita itu akan menjadi pintu hidayah. Dengannya Allah akan bukakan kepada kita pintu-pintu hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, serta kita terhalang dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, perbaikilah solat kita agar menjadi pintu hidayah bagi kita. Bagaimana kita memperbaiki solat? Yang pertama jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ikhlaskan niat kita. Sebelum kita mulai solat, kita niatkan hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan pujian manusia, bukan pula balasan apapun dari makhluk. Bahkan ini berlaku untuk semua amal ibadah. Harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Yang kedua, hendaklah solat kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Yang ketiga, berusaha untuk khusyuk. Meskipun khusyuk ini berat, tapi kita harus berusaha. Dan yang keempat, selalu berusaha memenuhi waktu solat. Hendaklah kita jangan menunda-nunda solat. Hendaklah kita berusaha solat di awal waktu. Jangan ditunda kecuali memang ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Dan yang kelima, bagi laki-laki, hendaklah dilakukan berjamaah di masjid untuk solat wajib. Kalau kita tambah lagi jemaah sekalian dengan solat-solat sunnah, maka Nabi SAW mengabarkan, yang pertama akan diperiksa di hari kiamat adalah solat wajib kita. Lalu apabila solat wajib itu ada kekurangan, akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari solat-solat sunnah yang kita kerjakan. Tapi ingat, yang bisa ditutupi hanyalah yang ada kekurangan, bukan yang tidak ada sama sekali. Bukan solatnya tidak ada, solatnya ada tapi memiliki kekurangan. Kalau solatnya tidak ada, itu nggak mungkin ditutupi. Oleh karena itu jemaah sekalian, waktu-waktu yang lampau apabila kita pernah meninggalkan solat, kita hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad tidak pernah lagi kita akan meninggalkan solat sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, termasuk bekal terbaik kita untuk kehidupan kita setelah mati adalah bersedekah, menolong orang lain, membantu orang yang kesusahan, terutama bersedekah melalui zakat yang Allah wajibkan atas kita. Kalau kita tambahkan lagi dengan sedekah-sedekah sunnah, maka pahala kita akan lebih besar lagi. Karena jemaah sekalian, sedekah termasuk sebaik-baiknya bekal untuk keselamatan kita di hari kiamat kelak. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma, sepotong kurma. Artinya, andai kita hanya punya sebuah butir kurma saja, masih mungkin dibagi dua, separuh kita makan, separuhnya lagi kita sedekahkan, bisa jadi itulah yang akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, sedekah bukan melihat kepada jumlahnya. Jangan berkecil hati, meskipun kita tidak banyak harta. Berapapun yang kita keluarkan, yang penting kita keluarkan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk, bukan pula pujian manusia. Maka bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita adalah keluarga kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Begitu pula jemaah sekalian, tetangga-tetangga kita, mereka yang harus diprioritaskan sebelum orang yang jauh. Kemudian orang-orang yang kesusahan, bantulah mereka. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Inilah jemaah sekalian, di antara bekal yang hendaklah kita persiapkan untuk menghadapi perjalanan panjang kita setelah kehidupan ini. Karena kehidupan ini bukanlah akhir segalanya. Kematian itu bukan akhir segalanya. Bahkan kematian hanyalah awal mula perjalanan di negeri akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal perjalanan di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha minhu. Tidaklah pernah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan darinya. Untuk itulah jemaah sekalian, kita mempersiapkan diri di kehidupan dunia ini sebelum habis waktu kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.